Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Di sini kami akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya Uswatun Nur Hasanah dan dua teman saya yang bernama Anggi Saputri dan Rasti Farisya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat itu terdiri dari 3. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Yang kedua, motivasi 3G. Dan yang ketiga, adanya revolusi industri. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Kekayaan apa saja sih yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Ada yang sudah tahu nggak? Kalau belum, yuk cari tahu. Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanahnya yang sangat subur memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi daya tarik kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Selanjutnya, latar belakang yang kedua yaitu motivasi 3G, God, Glory, dan Gospel. God, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjajahan samudra. Yang pertama yaitu gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Semakin banyak daerah penjajah menandakan semakin jaya suatu bangsa tersebut. Dan yang ketiga yaitu gospel. Gospel merupakan keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Baiklah, selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu revolusi industri yang akan dibacakan oleh saya Rasti Farisya. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produk lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa Barat memerlukan bahan baku lebih banyak serta daerah pemasaran yang lebih luas untuk menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu. Perahu mesin uap merupakan penemuan yang mendorong penjelajahan bangsa Barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri yang didukung dengan adanya penemuan lain seperti mesin pemintai, kompas, dan sebagainya. Penemuan tersebut memicu bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Baiklah, selanjutnya saya yang bernama Anggi Saputri akan menjelaskan bangsa Barat apa saja sih yang pernah datang ke Indonesia. Oke, langsung saja. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Belanda merupakan salah satu negara yang paling lama menjajah Indonesia. Negara lain di Eropa yang juga pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis, Inggris, dan Spanyol. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, merupakan pelayaran pertama menyusuri pantai barat di Afrika. Dia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya menjalani hubungan dagang dengan Maluku dan pada tahun 1512
bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan East terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi di Indonesia pada tahun 1595. Armada mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Saat itu, pedagang Belanda di Indonesia menyebabkan persaingan di antara mereka untuk mencegah persaingan tidak sehat tersebut. Pada tahun 1602, didirikan VOC atau Persekutuan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda karena VOC memandang Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Lalu, Pangeran Jayawikarta memberi izin ke VOC mendirikan kantor dagang di Jakarta, tapi Belanda tidak menyukai kebijakannya. Pada tahun 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan. Pengaruh ekonomi VOC memiliki hak monopoli perdagangan dan masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah.